Syahril, Siang, Pak Agi. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Agi. Gimana dengan Pak Agi sendiri? Alhamdulillah, Pak Syahril. Iya, Saya juga ini baik. Pak. Oh, ya, ya. Gimana, Agi, Pak, jadi Pak Syahril gimana? Gimana? ini saya teh Pak Agi ya. Saya teh punya apa ya kendala. Bisa dikatakan kendala di Ya, kelas. hmm, Jadi mm-mm. eh, saya itu ketika di kelas kendalanya itu enak-enak. Jadi apa ya selama pembelajaran kurang produktif. Nah, saya itu pengen konsultasi lah sama Pak Agi ya. Pengen bertanya Iya, boleh, sama boleh, Pak boleh, Agi. boleh, boleh. Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal mengelola kelas, di mana permasalahannya seperti yang barusan saya sampaikan. Seperti itu pagi. Oh, iya, iya. Bagus sekali Pak Syahril ya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengelolaan kompetensi pengelolaan kelas mungkin ya Pak Syahril ya. Yang yang Oke. Sebelumnya tujuan apa tujuan Pak Syahril ingin meningkatkan pengelolaan kelas? ya. Jadi Tujuannya itu apa? sebelum saya ingin bagaimana caranya supaya saya bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang interaktif, kemudian sehingga anak-anak itu bisa senang belajar dengan saya. Seperti itu, pagi. Iya 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 ngerti. Emang seharusnya begitu ya, Pak. Kalau kita menjadi guru itu kita harus tampil gitu ya. Nah, nah, Yang, kira-kira apa yang sudah Pak Syahril lakukan nih nah, untuk yang sudah mencapai saya tujuan lakukan, tersebut? ya, Nih, jadi yang sudah kira-kira apa saya nih? lakukan sebenarnya sudah melakukan beberapa metode ya, pagi ya, mencoba sama saya diterapkan di kelas. Namun sejauh ini, menurut saya itu metode yang saya terapkan di kelas itu benar-benar efektif kelihatannya. Jadi anak-anak itu masih suka ngobrol, suka apa. Nah, namanya anak SD kan di kelas, kalau guru sudah mengajar itu, anak-anak itu suka ngobrol, ada yang gurui, Ya, sedikit-sedikit seperti itu. heeh. Oh iya iya iya. Jadi setelah dicoba ya ketika itu Pak Syaril apa nih yang menjadi tantangan Pak Syaril untuk mencapai tujuan itu tantangannya? Ya, saya sebetulnya, jadi saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan anak-anak ya, mengendalikan siswa yang masih suka berbicara ketika pembelajaran berlangsung. Pak. Iya 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 iya. Iya. Nah, kira-kira Pak Syaril apa yang Pak Syaril butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya kan paling saya pengen gitu Pak, ada masukan dari Bapak terkait dengan mungkin Bapak punya strategi yang benar-benar Pak sudah Bapak lakukan yang benar-benar ampuh ya, untuk mengendalikan anak yang masih suka berbicara gitu, ke pelajaran Pak. Karena yang saya lakukan dengan menerapkan beberapa metode itu betul belum benar-benar efektif gitu Pak. Hmm, baik baik oke. Eh, Baiklah Pak Syaril, mari kita bahas ya sama-sama Ya, strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, eh, jadi pertama-tama Pak Syaril ya, kita ya, perlu memahami dulu penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, apakah karena mereka tidak memahami materi atau apakah mereka bosan? Bisa jadi kan? ya, Atau apakah mereka ingin menarik perhatian kita nih? Nah, kebanyakan kan anak-anak itu kalau tidak ngantuk,
tidak ngerti, bosen, atau mereka ingin caper nih kepada kita nih. Ya, Kira-kira nih, jadi apa gitu nih ya menurut Pak Pak ya. Saril? Kirain saya pikir mereka tidak memperhatikan saya karena tidak memahami pelajaran Pak. Sehingga mereka cari kesibukan lain. Kirain seperti itu. Iya, iya. Jadi menurut Pak Saril itu anak-anak itu tidak memahami materi pembelajarannya ya, kebanyakan Iya, gitu. iya, Hmm. Nah, jika demikian, Pak Saril, kita itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya dan menarik kepada siswa kita. Dan kita juga harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi gitu agar iya. siswa kita itu tidak bosan gitu. Nah, itu. Oh iya Pak. Iya. Eh, Insya Allah Pak, ke depannya ya saya akan saya Ya, coba nah itu. terapkan gitu Pak. Heeh. Mudah-mudahan dengan masukan dari Bapak, saya bisa menemukan apa ya tips gitu. Tips dari Bapak Ya, saya akan ya. coba terapkan di kelas saya. Selain itu juga Pak Saril ya, Ya, kita juga harus memberikan penguatan positif tuh kepada kepada siswa atau anak kita ya yang tidak berbicara. Ada kan pasti ya di kelas itu ada yang anak yang suka bicara dan ada juga yang anak yang jarang ya, bicara gitu ya. ya, Eh, kita minimal bisa memberikan pujian kepada mereka atau ya, berupa apa ya? Biasanya itu penghargaan kepada siswa yang pendiam yang jarang bicara gitu. Jadi kita itu apa ya? Memberikan penguatan positif. Jadi kan di kelas itu ada anak yang suka bicara, ada juga yang pendiam gitu. Jadi kita sebagai pengajar harus memberikan penguatan positif nih kepada mereka gitu. ya, Nah, ya. oke. Nah, setelah itu Pak Syahril, apakah Bapak memiliki gambaran gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan nanti? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, ya, meminta masukan, boleh Pak, sekarang saya punya gambaran gitu. Oh iya ya, ternyata kita itu harus seperti itu. Kemudian kita harus identifikasi dulu apakah mereka seperti yang Bapak tadi Ya, katakan, apakah mereka itu merasa bosan atau mereka ingin menarik perhatian kita. Hal yang Bapak sampaikan barusan, insya Allah akan saya terapkan, Pak, dan saya juga memiliki gambaran untuk nanti langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan ke depannya. Itu, Pak. hmm, oke. Nah, Pak Syahril, oke. Eh, kira-kira apa nih komitmen Pak Syahril untuk melakukan nanti strategi itu, komitmennya Pak Syahril? Kira-kira nih. Jadi menghadapi apa, apa yang saya hadapi selama ini di kelas, khususnya dalam Ya. kelas kelas yang kepada anak-anak, saya akan mencoba beberapa tips yang baru saya Bapak sampaikan kepada saya. Masukannya saya sangat terinspirasi dari masukan Pak Agi, dan insya Allah kedepannya saya akan mencoba terapkan di kelas. Kemudian untuk hasilnya saya akan kembali apa ya sampaikan lagi kepada Pak Agi kalau misalkan Pak Agi ternyata Iya, iya. masih ada kekurangan nih di kelas apalagi yang harus saya lakukan gitu, seperti itu. Kalaupun Hmm, ternyata tips dari Pak Agi sudah berhasil, saya juga akan terima kasih kepada Pak Agi atas masukannya untuk ya. memberikan masukan kepada saya untuk pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah saya. Itu Pak Agi. Oke, Pak Syahril nih, kira-kira ini ya rencananya kapan nih akan di apa ya dilaksanakan pelaksanaan Dilaksanakan, rencana ini? Mm-mm. ya, yang akan saya laksanakan tentunya dalam waktu dekat Pak. Itu besok.
bisa. Jadi saya akan melakukan ini secepatnya karena ya itu ketika saya mengajar itu Hmm, yang saya hadapi Pak. Jadi ketika anak yang seperti itu kembali apa ya kembali kondisi kelasnya seperti itu ya saya akan mencoba masukan dari pagi untuk diterapkan di dalam kelas pagi. ya. Jadi rencananya secepat mungkin ya. Ya, Nah, ya, yang, betul sekali Pak. oke, ya siap. Kira-kira nih Pak Syahril, jangka waktunya mau berapa lama? Misalkan 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan? Ya, setelah saya mencoba, jawab Pak, saya akan kasih lagi kabar kepada Bapak atau Iya, supervisor. oke, oke. Udah, Ya, baiklah mungkin pembicaraan kita udah selesai hari ini. Mungkin nanti ya, kita bertemu lagi untuk membahas perkembangan yang telah Pak Syahril kerjakan ya. Jadi nanti ya, saya ingin juga mendengar hasilnya ketika Pak Syahril melaksanakan itu di kelas ya. Gitu. Ya mungkin itu ya, ya Pak Syahril. baik. Terima kasih. Dan Ya, semoga kita bertemu lagi next time ya. Sampai nyantai. ya, Ya, terima kasih Pak terima kasih Syahril. Pak Ya, Ki ya assalamualaikum. atas masukannya. Ya, sama-sama.